Assalamualaikum, welcome back to Cutos Live, live seputar edukasi dan informasi kesehatan bersama pakarnya. Jadi sadar nggak sadar sih ya, orang yang bermata minus itu semakin hari semakin meningkat aja. Dan diperkirakan pada tahun 2050, orang yang bermata minus itu mencapai setengah dari penduduk dunia. Sehingga wajar banget ya, banyak banget nih informasi-informasi yang beredar di luar sana seputar mata minus. Jadi benar atau enggaknya kita akan langsung cross check nih bersama dengan narasumber kita pada hari ini. Buat teman-teman yang nantinya ada pertanyaan nih seputar mata minus, boleh langsung aja komen di kolom chat. Ya Allah Mbak Amel, makasih banyak Iya. udah menyempatkan waktunya untuk hadir di Citas Live pada hari ini. Apa kabar Dok? Alhamdulillah baik. Baik. Sebelumnya memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah Dr. Amelia Safitri, spesialis mata, di mana beliau saat ini berpraktek di Rumah Sakit Babat Muhammadiyah Lamongan. Kebetulan ini juga adalah rumah sakit tempat saya internship, Dok ya. Iya. Itu dulu di Babat. Ya. Oke dokter, kita kali ini bakal ngebahas nih mata minus. Ternyata cukup banyak ya dok ya berita-berita, informasi yang beredar di luar sana seputar mata minus yang kita bahkan gak tahu nih itu kebenarannya kayak gimana, bahkan orang langsung aja ngelakuin gitu dok ya. Sabar, kita bakal ngebahas. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan langsung drop aja di kolom chat. Mulai dari persamaan persepsi dulu ya dok ya. Sebenarnya mata minus itu gimana dok? Silahkan. Mata minus ini sebenarnya kalau bahasa medisnya tuh miopia ya, atau nearsightedness. Jadi dia itu adalah suatu kelainan yang mengakibatkan kita kalau ngelihat jauh tuh jadi burem. Mata minus ini memang suatu kelainan yang tadi benar kata Icut. Jadi nanti di tahun 2050 itu diprediksikan setengah dari populasi di bumi ini akan menderita miopia atau mata minus tadi. Jadi memang setiap dari 2 orang pasti ada 1 orang yang minus kayak gitu. Iya benar. Bahkan banyak juga nih ya dok ya yang kayak ya udahlah matanya buram selama masih ngelihat, ya udah abai aja gitu ya. Nah untuk penyebabnya sendiri bagaimana ya dok ya untuk miopia atau mata minus ini? Jadi penyebab dari miopia itu karena kelainan pada bola mata. Jadi kelainan anatomi. Kelainan anatomi ini bisa paling sering memang karena genetik ya atau keturunan. Jadi bola mata kita tuh kan seharusnya dia bulat ya. Harusnya dia bulat. Tapi pada orang yang memiliki mata minus itu bola matanya dia tidak bulat tapi jadi lonjong gitu. Nah, jadi lonjong atau oval sehingga kita tahu bahwa cahaya yang bayangan yang akan jatuh ke saraf mata kita itu kan harus jatuh tepat di saraf. Nah tapi pada orang yang bola matanya lebar, nah ini aku ada ini nih tempat minum, sorry aku nggak punya model, jadi aku nggak punya model di rumah. Ini kebetulan ada yang bulat-bulat, jadi mata kita tuh kan harusnya bulat ya. Harusnya cahaya misalkan kita ngeliat bayangan di sini nih, dia akan jatuh di retina gitu ya. Retina tuh di belakang sini. Nah tapi pada orang yang minus karena matanya lonjong tadi, sehingga jatuhnya bayangan itu tidak pada retina di sini, tapi dia di depan retina, sehingga orangnya nggak bisa melihat jauh itu tadi gitu. Oke, jadi gitu. Nggak tepat ya di saraf mata kita atau di retina. Betul ya, sebenarnya. Jadi sebenarnya nggak cuman ini sih, nggak cuman karena bentuk bola mata yang lonjong itu aja, tapi bisa juga karena korneanya yang ada kelainan. Tapi memang paling sering karena genetik itu tadi yang menyebabkan bola matanya jadi lebih lonjong, tidak bola seperti seharusnya. Akibatnya apa tuh dok kalau misalnya mata minus tapi diabaikan? Iya, kalau mata minus diabaikan itu ya yang pertama pasti dia mengganggu keseharian kita ya, karena seharusnya mata minus itu kan butuh alat bantu yaitu kacamata salah satunya ya. Harusnya dia dikoreksi, istilahnya mengoreksi supaya bayangan itu jatuh tepat di saraf mata atau di retina. Tapi kalau tidak diberi alat bantu, akhirnya mata kita tuh dipaksa untuk melihat jauh tanpa alat bantu gitu. Nah, diforsir itu tadi bisa menyebabkan yang paling sering memang matanya jadi mudah lelah. Itu yang paling ringan ya, itu yang paling ringan. Sampai yang paling berat itu ada yang disebut dengan kelainan amblyopia. Amblyopia itu mata malas. Jadi saraf matanya tuh udah kena karena dia sudah terlalu lama dibiarkan tanpa dikoreksi gitu ya. Jadi dibiarkan bekerja keras sehingga dia tidak terkoreksi dan akhirnya menyebabkan mata malas itu tadi.
Oke, gitu. jadi memang sebaiknya kalau misalnya matanya rasa-rasanya udah buram, itu sebaiknya langsung periksakan aja dulu dok Ya, ya. betul. Nah, sebenarnya target terapi dari mata minus itu apa ya dok ya? Minus ini sebenarnya nggak ada terapinya loh. Jadi ini fun fact ya, minus itu sebenarnya tidak bisa sembuh. Jadi kalau dibilang sembuh, kita kan kalau kalau mengartikan sembuh, mendefinisikan sembuh itu adalah penyakit itu hilang gitu ya. Nah, minus itu sebenarnya nggak bisa hilang gitu. Gimana caranya kita mau, tadi yang aku bilang ya, bola mata yang bulat ini tadi, gimana apa kalau bola matanya lonjong itu gimana caranya mencemetkan bola mata itu menjadi bulat, kan nggak bisa ya. Jadilah akhirnya para apa namanya, para saintis kayak gitu ya, para dokter ini menemukan beberapa teknologi, jadi seperti dimanipulasi, salah satunya dengan cara lasik. Nah, lasik itu dia memanipulasi yang bagian depan ini di korneanya, dia dikikis supaya harapannya nanti cahaya yang dari depan ini nanti bayangannya akan jatuh ke tepat di retina gitu, dimanipulasi, ditipiskan. Begitu juga dengan terapi-terapi lain seperti ortho-K, itu juga dia intinya dia untuk membuat korneanya itu lebih tipis gitu. Jadi bisa memanipulasi cahaya sehingga dia beloknya tuh pas di apa, jatuhnya pas di retina gitu. Jadi dia tuh nggak bisa disembuhkan sebenarnya. Jadi kacamata itu juga sebagai alat bantu, soft lens itu sebagai alat bantu. Secara harfiah ya, maksudnya secara apa namanya, kayak orang yang dibilang minusnya jadi nol, itu sebenarnya ya memang nol, betul, minusnya nol, tapi untuk bola matanya sendiri tuh ya akan tetap lonjong gitu loh, hanya saja dia dimanipulasi di bagian depannya gitu, di korneanya, atau bisa di lensanya juga gitu. Oke, berarti pada dasarnya kan karena kita masalahnya di anatomi tadi, sebenarnya bola matanya tetap ya lonjong. Bola matanya tetap lonjong, kita hanya memanipulasi yang depan-depannya yang bisa dimanipulasi, karena kita nggak mungkin memanipulasi yang bentuk yang sudah dari Allah ciptakan ya. Jadi gimana nih dok, supaya nih sebenarnya gimana pencegahan supaya dari awal nih matanya jangan sampai minus, ataupun mata yang udah minusnya jangan sampai naik lagi? Ya, pertama kita harus tadi yang aku bilang, jadi banyak orang itu yang nggak aware kalau matanya minus. Kan banyak yang nggak aware, ya udah buram dibiarin. Nah, yang pertama memang kita harus segera memeriksakan ya, harus aware, segera memeriksakan gejala mata minus, yaitu penglihatan jauh yang buram itu tadi. Terus habis itu untuk mencegah supaya misalkan kita memang sudah minus, supaya tidak progresnya itu tidak cepat ya, itu salah satunya, salah banyaknya itu adalah yang pertama harus pakai alat bantu ya. Alat bantu tuh kacamata, bisa lensa kontak gitu ya. Terus abis itu apa namanya, kita juga harus kebiasaan sehari-hari ini harus dijaga gitu. Biasanya kalau untuk anak-anak nih yang sering kan ya, anak-anak yang sering kali nggak aware orang tuanya itu, nggak aware kalau anaknya ini ternyata minus, dan itu dibiarin akhirnya jadi amblyopia. Tadi itu banyak banget kalau anak-anak. Nah, itu salah satu cara untuk menghambat progresnya itu adalah apa namanya, sering-sering diajak main di outdoor kayak gitu, sering diajak main di luar, terus dikurangi screen time-nya kayak gitu. Terus apalagi ya, yaitu tadi harus pakai alat bantu kacamata, terus supaya apa namanya, saraf matanya ini juga terjaga gitu. Tidak memang nantinya kalau anak-anak nih, kita bahas anak-anak dulu ya. Jadi kalau anak-anak itu dia progresnya cepat karena kan bola matanya itu tadi tumbuh, dia masih bertumbuh gitu, sehingga jangan kaget kalau setiap tahun pasti nambah minusnya gitu, dan nambahnya biasanya cukup banyak gitu. Jadi memang kalau anak-anak harus apa namanya, harus rutin diperiksakan kalau memang sudah minus. Dan ada pesan juga nih buat mama-mama yang kayak kita nih ya, saya juga minus loh. Saya juga minus ya, saya minus lumayan. Ini harus aware. Jadi orang tua yang matanya minus, satu orang tua yang entah itu mamahnya atau papahnya, itu kemungkinan besar anaknya juga memiliki risiko minus gitu. Jadi harus diperiksakan sedini mungkin, the earlier the better. Jadi semakin dini semakin baik, karena itu akan mengurangi risiko yang mata malas tadi, karena tidak terkoreksi gitu. Ya, ini banyak yang nggak ngerti, banyak yang orang yang oh aku minus ya udah, anaknya dia nggak kepikiran kalau anaknya tuh
bisa mendapat gen minus juga gitu. Apalagi Jadi kalau anaknya sudah kalau kita sudah jelas-jelas minus gini ya, atau udah ada mama papa yang keturunannya minus, pak de bude, kakek nenek, nah kayak gitu sebaiknya anaknya juga di screening. Ini namanya screening mata pada anak-anak gitu. anak itu lebih ke mungkin di samping orang tuanya kadang kurang aware, dan biasanya tuh kan baru ketahuan tuh pas dia udah mulai belajar, Betul. kayak pas udah mulai sekolah. Iya. Biasanya yang pertama tahu malah gurunya gitu. Biasanya dan itu biasanya yang tahu juga kayak screening di sekolah gitu. Dan itu kadang-kadang seringnya udah terlambat gitu. Seringnya tuh udah terlambat, udah usia kayak 10 tahun ke atas tuh baru ngerti. Padahal kalau misalkan anaknya ada amblyopia tuh sangat responsif dengan terapi-terapi di usia di bawah preschool atau di bawah 5 tahun gitu. Jadi kalau sudah di atas 5 tahun ya kurang baik hasilnya gitu. Anak-anak memang dari preschool itu sebaiknya boleh diperiksakan mata, Dok ya? Harus ya sebaiknya. Jadi sebelum mereka memasuki usia sekolah yang maksudnya kayak SD gitu ya, jadi di bawah usia 6 tahun itu sebaiknya segera diperiksakan, terutama yang orang tuanya salah satu atau keduanya memakai kacamata atau punya minus, itu harus segera diperiksakan anaknya gitu. Kan karena saking banyaknya ya, Dok ya, kayak dokter ngomong tadi 2 di antara satunya tuh pasti ada yang minus. Jadi kan memang banyak banget, Dok, informasi-informasi di luaran sana yang kadang orang-orang tuh saking frustasinya nih dengan mata minus kayak nerima aja. Bahkan kemarin tuh ada beberapa pertanyaan nih, Dok ya. Aduh, informasinya kayak makan wortel sebanyak-banyaknya itu bisa hilangin mata minus. Nah, itu gimana menurut Dokter? Iya. Jadi gini, makan wortel tuh baik. Wortel itu kan dia salah satu sumber dari beta karoten. Yang mana beta karoten ini baik untuk saraf mata gitu ya. Tapi kalau orang ini sudah menderita minus, ya dia nggak akan bisa sembuh dengan memakan apapun, mau itu wortel, mau itu sayuran apapun yang mengandung beta karoten itu tidak akan bisa sembuh, tidak akan bisa hilang. Dan wortel sendiri bukan untuk mencegah minus ya. Jadi wortel itu dia antioksidan juga kan ya. Jadi ya memang dia baik untuk kesehatan saraf gitu aja, bukan untuk pencegahan dan bukan untuk penyembuhan juga gitu. Karena balik lagi tadi Dok ya, ke pembukaan kita di awal tadi, bagaimana terjadi mata minus itu, Dok ya? Betul, ya. Jadi tidak ada ya sebenarnya ini kan mitos aja ya. Kadang-kadang pasti tuh nggak usah, Dok, saya nggak mau pakai kacamata gitu. Nah itu saya tak makan wortel aja, Dok, yang banyak, atau saya minta dikasih vitamin. Nggak ada sebenarnya vitamin yang menghilangkan mata minus gitu, itu nggak ada gitu. Jadi orang itu kan namanya manusia itu kan sudah fitrahnya untuk sebenarnya mereka tuh pengen berikhtiar ya, berikhtiar untuk mencari kesembuhan. Nah, kadang-kadang itu seringkali kita dengar orang sampai pakai terapi herbal, terapi apapun yang non medis ya, yang non medis itu sebenarnya itu adalah hak setiap orang untuk berikhtiar mencari kesembuhan. Tapi yang perlu diketahui di sini, kenapa sih terapi non medis ini sangat riskan? Karena kalau kita secara medis itu kan kita kita menentukan suatu terapi itu kan melewati berbagai step yang dikatakan sebagai studi ilmiah istilahnya gitu, dari tingkat sekecil mungkin sampai tingkat yang besar. Jadi tingkat yang sel, kemudian nanti diujikan ke hewan, sel atau jaringan tadi ya, terus diujikan ke hewan, dari hewan nanti baru diujikan ke manusia, dari manusia diujikan ke satu kelompok manusia, dari satu kelompok manusia ke kelompok yang lebih besar, ke populasi. Nah itu pun nanti masih harus dilihat efeknya selama beberapa tahun ke depan, dan itu dicatat. Itulah yang tidak ada di terapi non medis gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, ya itu ditanggung oleh penumpang gitu. Jadi kalau medis kan sudah tahu, oh ini efek sampingnya, ada kemungkinan efek samping apa, itu semua tercatat. Tapi kalau non medis itu tidak ada seperti itunya. Jadi non medis itu biasanya opinion based. Jadi kayak mendengar dari ini bisa sembuh ya, itu kan kebetulan gitu. Memang kalau yang non medis ini banyaknya itu by testimoni, Dokter.
Betul ya. Terus atau di apa gitu ya, ada terapi-terapi apa, aduh, yang ada kayak di orang-orang tuh yang suka ini nih, nyoba ini tuh dikasih apa sih, daun, kalau orang Jawa nih ya suka dikasih direndam daun daun sirih kayak gitu-gitu loh. Ya daun sirih supaya supaya matanya itu sehat, supaya penglihatannya terang gitu. Padahal daun sirih itu kan sesuatu yang ada di alam ini kan sudah bercampur dengan, bisa bercampur dengan kuman, dengan bakteri. Kita tuh loh netesin obat tetes mata tuh aja harus steril. Apapun yang diteteskan ke mata itu harus steril. Sedangkan daun sirih walaupun itu direbus hingga mendidih, itu tidak menjamin kuman-kuman mati gitu loh, virus apalagi ya. Jadi malah kebanyakan malah jadi infeksi lah, jadi glaukoma gitu. Ya itu namanya orang mencari ikhtiar ya. Tapi kayak gini nih harus diluruskan, harus di apa namanya, harus disebarkan, karena zaman sekarang ini informasi itu kan sangat banyak ya, sangat apa, pintu informasi ini dari siapapun bisa, dan kita juga harus pintar-pintarnya memilah-milah informasi gitu. Dan itu juga kita kenapa Cutos Live itu ada. Bener-bener ini keren banget loh Icut bikin kayak gini gitu. Berarti memang kita sebagai konsumen media sosial memang harus lebih bijak, harus mau baca, harus mau mendengar dari ahlinya. Ini balik lagi dok ke nggak bisa pungkiri dok ya, maksudnya kita dengan gadget sekarang, membaca buku, nah itu bagaimana dok sebenarnya rekomendasi dari dokter untuk menjaga kesehatan mata kita? Ya, ini aku mulai dari anak-anak dulu ya, mungkin ya, karena apa namanya, memang sering banget nih anak-anak yang dikasih gadget gitu ya. Jadi kalau rekomendasinya, gadget itu pada screen time istilahnya ya. Screen time itu waktu paparan gadget itu tadi, gawai, apa namanya, dari usia di bawah 1 tahun itu sama sekali tidak boleh ada paparan gadget. Jadi tidak boleh ada screen time, kecuali kalau misalkan kayak LDR sama suaminya, misal kayak gitu ya, terus anaknya pengen di video call, itu nggak apa-apa ya, itu kan cuman sebentar-sebentar aja. Nah tapi kalau kayak untuk nonton dalam apa, waktu yang lama, itu tidak boleh sama sekali. Nanti begitu sudah usia di atas 1 tahun sampai 5 tahun itu per hari itu maksimal 1 jam, itu pun harus dibagi waktunya. Jadi jangan langsung 1 jam, nggak boleh. Jadi harus dibagi-bagi. Mau dalam 3 sesi, terbagi 3 sesi, 4 sesi gitu boleh kayak gitu. Nah nanti kalau sudah di atas 5 tahun itu boleh sebenarnya, bebas ya. Cuman itu kembali ke orang tua masing-masing juga yang mengatur ya, sebenarnya mengajari gimana anak kita. Karena misalkan nanti boleh sehari, boleh sejam atau 2 jam, boleh dibagi-bagi waktunya, tapi apa namanya, harus taat, istilahnya nggak boleh berlebihan. Terus nanti pas weekend misalkan mau ditambah jamnya, boleh maksimal 3 jam, nggak apa-apa gitu. Jadi kayak gitu. Nah nanti setelah dewasa pun juga sama, kalau sudah seumuran kita gini ya, itu juga sama. Nah yang penting kalau karena kita kan memang eranya sekarang sudah apa-apa di gadget, apa buku, baca buku juga udah di iPad saja gitu ya. Ya itu yang penting yang perlu diperhatikan adalah jaraknya. Jarak itu kalau normalnya nih di depan komputer ini harus 1 lengan gini, 1 lengan kita kalau depan komputer ya, gampangnya gitulah, satu lengan kita yang lurus ya itu. Terus ada yang namanya rule of 20. Jadi rule of 20 ini kalau kita ada di depan gadget selama 20 menit itu sebaiknya mengistirahatkan mata selama 20 detik. 20 detik dengan melihat ke arah 20 feet, 20 kaki ya. Itu ruwet lah ya, ribet lah kita mau mengukur 20 feet. Intinya adalah menjauhkan pandangan dari dari gadget gitu selama 20 detik setiap 20 menit gitu. Kalau ada yang bilang disuruh lihat ijo-ijo, ya monggo, mau lihat ijo-ijo boleh, mau lihat duit juga nggak apa-apa. Pokoknya pokoknya ini, iya, pokoknya apa namanya, menjauhkan dari ini. Karena kita itu kalau udah di depan komputer ya, di depan komputer mata kita tuh cenderung lupa berkedip. Padahal berkedip ini penting sekali untuk melembabkan permukaan bola mata, penting sekali untuk melumasi bola mata gitu. Jadi melumasi bola mata itu kan dengan air mata ya. Nah dengan kita terlalu fokus di depan gadget itu seringnya kita lupa untuk berkedip gitu. Nah itu yang membuat mata kita jadi gampang kering. Terus ada yang namanya digital eye strain apa ya, mata lelah. Jadi mata lelah akibat gadget itu tadi, terlalu lama di depan gadget gitu.
Itu sih, apa lagi ya? Itu aja sih kayaknya kalau untuk di depan gadget ya. Jadi kalau kalau mungkin kalau yang kerjanya benar-benar harus kayak 8 jam sehari di depan di depan komputer ya, orang operator-operator atau orang kantoran gitu ya biasanya harus di depan komputer 8 jam. Kan susah juga ya mau 20 menit terus habis itu 20 detik menghindari nih kayaknya agak sulit. Ya udah boleh dijamak misal gitu, dijamak itu maksudnya kayak ya 2 jam atau 3 jam nanti baru baru terserah mau kemana menghindarkan pandangan dari komputernya itu supaya tidak menderita yang namanya computer vision syndrome. Jadi yang tadi aku bilang digital eye strain atau mata lelah gitu. Gimana dengan penggunaan kacamata radiasi, Dok? Oh ya, itu kalau berdasarkan AAO ini American Academy of Ophthalmology. Jadi dia tuh kiblatnya dokter-dokter mata di seluruh dunia ya. Itu dari studi-studi yang sudah dilakukan dan dipublikasikan itu tidak ada hubungannya, tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Jadi itu cuma buang-buang duit ya. Ya biasanya kan pasti ditawarin ya mau bikin kacamata anti radiasi ya gitu. Ya sebenarnya kalau radiasi itu tidak membuat sebegitunya, tidak membuat orang-orang jadi mata lelah gitu loh, nggak bakal segitunya. Tapi yang bikin mata lelah itu ya tadi karena terlalu lama di depan komputer, terlalu fokus, kelupaan untuk mengistirahatkan mata, kelupaan untuk berkedip, akhirnya matanya jadi kering, menjadi sebuah sindrom. Sindrom itu kumpulan gejala, jadi matanya kering, terus jadi tiba-tiba sering keluar air matanya, terus habis itu di sininya biasanya sakit, capek kayak gitu ya. Terus habis itu matanya jadi tiba-tiba blur kayak gitu. Nah, itu salah beberapa gejala dari sindroma sindroma computer vision syndrome gitu. Jadi nggak ada gunanya ya kalau ditawarin. Sampai sekarang sih tidak ada bukti ilmiahnya gitu. Itu penting banget dok buat diluruskan ya, karena kan ada beredar juga dok ya informasi bahwa anak-anak kalau dikasih gadget dipakein kacamata radiasi dulu gitu. Padahal dari pemaparan dokter tadi justru sebaiknya kita batasin waktunya, betul, jaraknya, tetap istirahatkan mata sebenarnya kunci itu dok ya. Iya betul. Itu kita jadi terdistraksi nih dengan barang. Iya, karena anak-anak kalau kelamaan itu kan juga nggak cuman masalah di matanya ya, tapi mereka jadi overstimulated, terus jadi ada perubahan perilaku, pasti kayak gitu. Jadi memang kita sebagai orang tua yang harus membatasi, jangan disalahin gadgetnya, jangan disalahin anaknya gitu, tapi kita orang tua yang harus membatasi gitu. Kita juga harus evaluasi diri, kita udah mendisiplinkan anak belum gitu. Yes, ya. Jadi kita bahas mata sekalian parenting dok ya. Iya, maklum ini soalnya sambil curcol juga. Dok, ini ada pertanyaan, maaf dok, iya. Ini bertanya, tapi ada juga orang yang kelamaan di depan komputer malah mual-mual dok. Kira-kira apakah benar pernyataan seperti itu dok? Apakah mual-mual ya? Ini salah satu sindrom dari computerized tadi dok? Kalau dari ini sih nggak ada ya mual-mual itu ya, tapi jangan-jangan itu lagi hamil ya atau gimana? Tapi gini, tahu kan kalau migrain itu kan salah satu pencetusnya kan memang ini ya kayak dari cahaya atau kontras yang berlebihan kayak gitu juga bisa. Nah itu mungkin bisa dari situ ya. Jadi dia terstimulasi sarafnya, terus akhirnya jadi mual. Ini aku ngomongnya rada ngawur sih, tapi kalau secara teori untuk dari mata sih digital eye strain itu setahu saya nggak bikin mual-mual gitu. Tapi memang ada kok yang oversensitif, biasanya hormonal memang. Ada beberapa temanku ya, dulu temanku tuh kayak dia tuh emang lagi hamil muda gitu. Terus dia tuh benar-benar nggak buka WA sama sekali, nggak buka HP sama sekali sampai usia kandungannya itu 4 bulan gitu. Karena mual-mual katanya kalau lihat cahayanya HP itu dia mual gitu. Ya itu sebenarnya bukan digital eye strain sih ya, kayaknya lebih ke efek stimulasi ke hormonal gitu. Dok, tadi kan kita membahas bahwa salah satu metode terapi manipulasi dari kornea atau lensa itu lasik dok ya. Nih apakah silinder juga bisa dilasik, itu bagaimana dok? Bisa. Jadi silinder itu adalah kelainan
pada kornea. Jadi kornea mata itu ini ya tadi bola mata ya. Kornea itu kan yang paling depan. Nah, dia tuh korneanya ini tidak rata permukaannya gitu. Nah, itu bisa diratakan dengan lasik itu tadi bisa. Jadi akibatnya kan kalau kornea permukaannya tidak rata, cahaya yang mau masuk ke retina itu disebarkan ke beberapa titik sehingga tidak fokus. Itu yang namanya silinder gitu. Di silinder itu bisa diperbaiki dengan lasik juga. Berarti kalau misalnya orang yang dengan mata minus plus silinder itu kalian dok ya? Bisa. Aduh, itu dokter informasi yang beredar kalau misalnya senam mata itu bisa menghilangkan mata minus. Itu gimana dok? Senam mata itu kayak gimana ya? Senam mata itu kayak kalau yang dari video yang saya lihat itu lihat ke kiri berapa kali, ke kanan terus demikian. Saya kok nggak pernah ada maksudnya nggak pernah ada bukti ilmiahnya ya dia bisa apalagi sampai menghilangkan minus tuh nggak bisa ya yang pasti karena memang minus tidak ada obatnya. Tapi mungkin senam mata tadi tuh maksudnya kayak supaya untuk meringankan yang tadi digital eye strain itu mungkin bisa mengurangi. Intinya kan tadi digital eye strain itu karena kita terlalu lama paparan gadget yang terlalu lama sehingga mata kita jadi lelah. Nah, itu tadi kan salah satu caranya kan yang tadi saya bilang rule of 20. Jadi 20 detik menghindar dari dari ini si gadget kita. Nah, salah satunya bisa mungkin maksudnya senam mata tuh mengistirahatkan mata atau merilekskan mata gitu ya. Itu ya mungkin bisa. Tapi untuk mengurangi gejala tadi digital eye strain itu lebih kepada mengatasi mata lelah tadi, bukan untuk mengurangi minus. Iya, bukan untuk mengurangi minus. Iya. Juga ada membahas tentang ortoke ya. Mungkin teman-teman juga jalan tadi pas awal kita membahas bahwa kita bahas ortoke, metode manipulasi yang bisa dilakukan untuk mengatasi mata minus itu tadi dengan lasik dan juga dengan ortoke. Nah, mungkin dokter bisa ngejelasin singkat dok bagaimana perbedaan kedua metode tersebut. Jadi kalau lasik ini kita pakai laser ya. Jadi kita pakai teknologi laser untuk mengikis kornea, untuk memanipulasi korneanya, untuk menipiskan korneanya. Nah, kalau ortoke itu sebenarnya sama. Dia sama-sama intinya goalnya tuh untuk mengikis korneanya, tapi dia dengan cara memakai hard contact lens. Jadi lensa kontak yang kaku yang dipakai setiap malam. Tujuannya itu tadi supaya korneanya itu nantinya akan mencapai ketebalan tertentu yang dengan goal supaya minusnya berkurang atau silindernya berkurang gitu. Tapi tentu saja ortoke ini ada risikonya juga ya. Mungkin salah satunya dia risikonya infeksi gitu. Jadi mungkin kalau untuk anak-anak yang masih kecil banget ya nggak disarankan. Kalau anaknya udah ngerti, kayak udah bisa ngerti tentang hygiene kayak gitu, ya mungkin boleh, udah nggak apa-apa. Tapi kalau untuk yang masih anak-anak gitu tidak disarankan. Sebenarnya lasik sendiri juga nggak boleh kalau anak-anaknya di bawah 18 tahun ya, harus di atas 18 tahun karena kalau di atas 17 tahun maksudnya. Jadi kalau di bawah itu kan masih tumbuh bola matanya. Jadi kan nanti hasil perhitungannya itu masih bisa berubah sampai usia pertumbuhannya selesai. Itu bahkan kalau perempuan itu masih ada pengaruh hormonal. Biasanya kalau perempuan lebih agak lama lagi ininya usia pertumbuhannya itu. Gitu. Nah, jadi dari kedua metode tadi apakah ada resiko untuk kembali lagi dokter minusnya? Kalau kembali sih enggak ya, tapi ini risiko yang minim ya. Sekarang kan ilmu pengetahuan sudah berkembang banget ya, sudah maju banget, teknologi juga maju. Paling ada kayak residu istilahnya, jadi kayak sisa gitu tuh mungkin bisa, tapi ini jarang sekali terjadi. Udah canggih-canggih, sumber daya manusianya udah pinter-pinter, udah jago-jago, alat yang dipakai juga udah canggih. Jadi biasanya ya target terapinya biasanya terpenuhi gitu. Yang jelas itu tadi balik lagi, minus itu kan sebenarnya karena bentuk bola mata yang lonjong ya. Jadi lasik itu tidak menghilangkan yang bentuk lonjong tadi. Nah, bentuk bola mata yang lonjong tadi itu dia menyebabkan saraf matanya tuh biasanya tipis. Nah, saraf mata yang tipis ini tidak bisa hilang dengan lasik, mau dengan metode apapun, itu tidak bisa hilang, dia tetap tipis sarafnya. Nah, itu yang memang harus diwaspadai. Jadi kadang-kadang orang udah ini nih,
udah apa namanya udah lasik nih, udah nol gitu minusnya. Ya memang udah nol minusnya karena dimanipulasi tadi, tapi secara kondisi sesungguhnya dia ya tetap minus, tetap matanya tetap lonjong dan tetap ada risiko-risiko seperti salah satunya adalah retina yang robek. Jadi salah satu risiko mata minus itu kan tadi matanya lonjong nih ya, padahal di dalamnya bola mata kita tuh diselimuti, jadi di sininya itu dia diselimuti oleh yang namanya selaput retina. Saraf mata kita tuh namanya retina. Nah, retina pada orang yang minus itu dia retinanya cenderung tipis gitu, bola matanya tipis, terus retinanya nih kayak ketarik gitu loh, jadi dia ada risiko untuk robek gitu. Nah itu yang harus dipantau. Biasanya nanti setelah lasik pasti akan dikasih tahu ada apa namanya post surgical examination. Jadi ada pemeriksaan pasca operasi itu supaya menghindari hal-hal tersebut gitu. Misalnya memang matanya udah minus, terus udah disarankan dikoreksi dengan kacamata, tapi males pakai kacamata, apakah itu minusnya akan terus bertambah atau gimana, Dok? Kalau minus, kalau memang dia masih usia pertumbuhan ya pasti akan bertambah. Itu yang pertama. Walaupun dia pakai koreksi kacamata pun juga pasti akan tetap bertambah kalau di usia pertumbuhan gitu ya. Tapi kalau sudah bukan usia pertumbuhan, biasanya tidak terlalu progresif. Maksudnya progresnya tuh tidak secepat kalau kita sedang di masa pertumbuhan gitu. Jadi kacamata tuh ibaratnya cuma sebagai alat bantu aja. Kayak orang kalau kakinya sakit pakai kruk atau pakai apa tongkat, nah kayak gitu loh. Jadi dia bukan terapi dan bukan apa namanya obat gitu ya. Kadang-kadang orang pakai kacamata biar minusnya hilang, enggak ya. Kacamata ini fungsinya adalah untuk membantu supaya cahaya bayangannya itu jatuhnya tepat di retina tadi dari awal yang kita bahas tadi ya, sehingga mata kita tuh tidak perlu bekerja keras untuk melihat, untuk memfokuskan bayangan gitu. Tujuannya tuh untuk membantu mata kita. Kalau dibiarkan kita kadang-kadang make, kadang enggak, padahal kita sebenarnya butuh, ya nanti efeknya jadinya matanya akan lelah gitu. Matanya akan lelah, gejala-gejala minus akan keluar secara konsisten, secara lebih apa namanya lebih intensitas gejalanya semakin sering gitu kan. Biasanya sakit di sini ya, sakit di sininya, terus kayak pusing-pusing gitu. Itu nanti akan gejalanya lebih terasa gitu. Membaca saat tidur atau membaca di ruangan yang remang-remang itu sebenarnya berpengaruh nggak, Dok, untuk kesehatan mata? Ya pastinya berpengaruh ya. Kita tuh kalau membaca ini kan ada aturannya juga, maksudnya ada posisi yang disarankan, apalagi kalau membacanya dalam jangka waktu yang lama. Jadi pasti itu akan berpengaruh terhadap kesehatan mata juga. Jadi kalau kita baca di tempat yang remang, syarat-syarat untuk membaca yang baik itu adalah pencahayaan yang cukup. Jadi gunakan lampu baca, sorry. Lampu baca, terus udah jam tidur ini, Dok ya. Iya, gunakan lampu baca, terus habis itu kontrasnya kalau misalkan mau bacanya pakai kayak iPad gitu ya, pakai tablet ya, kontrasnya harus disesuaikan sesuai dengan kenyamanan mata. Jangan terlalu strong ya kontrasnya ya gitu. Terus kalau rebahan juga tidak disarankan sebetulnya. Tapi kan jarak tadi gitu. Ya. Iya, jarak tadi. Kita kan kalau rebahan susah juga nih tangan kita nih. Kalau untuk membaca sih dia ada sudutnya gitu loh. Jadi ada sudutnya ini ke bawah, agak ke bawah gitu. Terus tangannya juga nggak lurus. Kalau itu tadi kan jarak yang satu lengan itu kalau kita di depan komputer. Tapi kalau membaca itu beda. Dia agak kayak bentuknya kayak L gitu loh, bukan V ya. V itu seperti ini, kalau L itu lebih gini. Jadi memang agak ke bawah gini bacanya. Terus ya itu kalau jarak baca sekitar 30 sampai 40 cm gitu. Oke. Jadi kalau misalnya membaca ya jangan remang-remang, hidupin aja lampunya, Dok ya. Iya. Jadi ada pertanyaan lagi, Dokter. Izin bertanya, Dok. Untuk umur pertumbuhan, tadi untuk pertumbuhan itu sampai usia berapa? Ya, kalau usia pertumbuhan sampai 17 tahun. Ya, 17 tahun itu usia pertumbuhan, tapi pada perempuan, wanita itu biasanya karena ada pengaruh hormonal, itu biasanya masih berlangsung gitu. Nanti kalau misalkan mau dilakukan lasik itu kan ada
pemeriksaan sebelum operasi. Nah, itu nanti diperiksa semuanya kok, termasuk ketebalan korneanya, terus apa namanya, panjang bola matanya, kayak gitu-gitu tuh nanti diperiksa semuanya. Cuman rata-rata ya LASIK itu syaratnya memang di usia 17 tahun ke atas gitu. Mungkin ada yang ingin dokter sampaikan lagi untuk closing statementnya, silakan. Ya, itu ya. Jadi kalau untuk mungkin tadi ada yang belum dengar juga ya, belum ngikutin dari awal. Jadi yang pertama tentang mata minus ini banyak yang nggak aware itu tadi. Jadi kita harus meningkatkan awareness kita. Kalau ada apa gejala-gejala, salah satunya adalah kesulitan fokus untuk melihat jauh. Nah, itu adalah salah satu gejala mata minus. Nah, itu harus segera diperiksakan ke dokter mata ya. Terus untuk mama-mama, papa-papa yang pakai kacamata yang udah jelas-jelas punya minus, ayo anak-anaknya diperiksakan di screening. Jadi sebelum usia sekolah, sebelum usia 5-6 tahun gitu ya, sebelum SD itu sebaiknya di screening dulu supaya nanti kalau misalkan memang ada minus itu ketahuan dan bisa segera di terapi, dikoreksi gitu supaya tidak terjadi yang namanya mata malas. Mata malas ini ambliopia. Tadi informasi yang begitu banyak dan dari sumber yang berbagai sumber ya di era digital seperti sekarang ini, kita harus bijak dan harus hati-hati dalam memilah dan memilih apa informasi yang masuk ke kita gitu. Kalau misalkan ada terapi-terapi yang ini bisa menghilangkan mata minus, perlu dipertanyakan karena sampai saat ini secara medis mata minus tidak bisa sembuh, tapi dia bisa dimanipulasi itu tadi dengan dengan LASIK misalkan gitu ya, atau dengan ortho-K, atau dengan ada lagi nanti lensanya diubah, diganti, itu ada operasinya. Terus ya pokoknya itu tadi yang saya bilang manipulasi itu. Tapi kalau sembuh misalkan dengan terapi herbal atau apa namanya nggak tahu matanya, kadang-kadang ada yang sampai di apa sih kayak dipijet gitu ya, dipijet gitu, itu tidak ada bukti ilmiahnya. Jadi harus berhati-hati ya kalau dikasih ditawarin obat macam-macam, ini vitamin bisa ngilangin minus, vitamin ini bisa mengurangi minus. Nah, itu hati-hati karena itu bisa udah buang-buang duit, terus habis itu efek sampingnya juga kan kita nggak tahu gitu. Iya, Itu aja. Oke teman-teman, terima kasih banyak udah join di live malam ini. Iya. Amel, terima kasih banyak. Makasih ya Cut ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, amin. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Amel.